Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang pelanggaran kode etik PT Garuda Indonesia untuk mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Kami dari kelompok 2, kelas A jurusan akuntansi yang beranggotakan Rianti Hidayah Maswan, Justina Yuni, dan Vira Anissa. Saya akan membahas tentang kronologi polemik laporan keuangan Garuda Indonesia. Pada tanggal 1 April 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar pada tahun 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal ketiga 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,08 juta US dollar. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2019, Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria selaku perwakilan PT Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Khairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, tapi atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tidak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2019, pasar merespon kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam sebesar 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis 25 April 2019. Bursa Efek Indonesia menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik atau KAP, Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang, dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Panggilan itu dijadwalkan pada tanggal Selasa 30 April 2019. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2019, Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan memanggil manajemen perseroan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Relnas Nasrullah Subir mengatakan perseteruan antara Komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu akan disampaikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai plat merah tersebut. Selain itu, di hari yang sama beredar pula surat dari Sekretariat Bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga perihal rencana aksi mogok kerja karyawan Garuda Indonesia. Aksi ini berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisaris. Selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik atau KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan berlangsung pada pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Sayangnya, pertemuan dua belah pihak berlangsung tertutup. Otoritas bursa menyatakan akan mengirim penjelasan usai pertemuan tersebut. Kata Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia IGD, Nyoman Yetna, bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perseroan yang disampaikan melalui IDX.net dan penjelasan dapat dibaca di website bursa. Sementara itu, Menteri Keuangan mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto untuk mempelajari kisruh terkait laporan keuangan BUMN tersebut. Ada 4 pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang pertama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 1995
tentang pasar modal Undang-Undang PM yang meliputi 1. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Pelanggaran yang kedua, Peraturan Bapepam dan LK nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Pelanggaran yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang ketentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Dan pelanggaran yang keempat, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa. Selanjutnya yaitu sanksi yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia Persero Tbk periode 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atau public expose atas perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan tahunan periode 31 Desember 2018. Selain itu juga perintah tertulis kepada KAP Panubroto Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan member of BDO International Limited untuk melakukan perbaikan kebijakan atau prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 POJK 03/2017 standar pengendalian mutu paling lambat 3 bulan setelah terbitkannya surat perintah dari OJK. 3. Yaitu Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo mengatakan OJK juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. 4. Yaitu sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia Persero Tbk sebesar 100 juta rupiah atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8 G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. 5. Yaitu Bursa Efek Indonesia atau BI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai 250 juta rupiah dan restatemen atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019. Selanjutnya yaitu pembekuan saham. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia atau BI Nyoman Gede Yetna menuturkan manajemen BI hingga kini belum sampai pada keputusan untuk membekukan suspensi saham PT Garuda Indonesia Tbk meski laporan keuangan perusahaan menuai polemik.